Misalnya di seluruh dunia itu pengantin bakal dimasukkan ke dalam kamar berdua romantisan. Kalau di Afrika ini mereka bakal melewati malam pertama bertiga bersama si pengawalnya ini. Gila kan memang. Dan uniknya lagi adalah si pengawal tadi ini bakal bersembunyi di bawah kasur, di bawah ranjang, dan mengintip bagaimana proses terjadi malam pertama di Afrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir dan juga memutuskan untuk klik di video ini. Apa yang akan terpikirkan ketika kita berbicara masalah pernikahan? Pasti yang terbayang itu adalah ada sepasang laki-laki dan juga perempuan yang bakal dinikahkan dan juga diperlakukan seperti seorang ratu dan juga raja, ya kan? Tapi apa yang terjadi kalau misalnya sepasang suami istri yang bakal menikah ini diperlakukan untuk menguji mental dan juga diperlakukan seperti orang-orang yang dibully dan diarak di keliling kampung? Tentu aja ini merasa aneh bagi sebagian orang, tapi ini benar-benar terjadi loh di seluruh dunia dan di beberapa negara ini yang telah aku rangkum menjadi 5 pernikahan yang paling aneh di seluruh dunia. Ada mulai yang dari nahan kencing, ada yang mulai dari nggak boleh keluar kamar, dan sebagainya. Itu merupakan sebuah tradisi yang sangat-sangat ekstrim dilakukan di seluruh dunia dan di berbagai negara. Jika kalian penasaran, simak terus videonya, jangan di skip, dan juga jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara like, subscribe, dan juga komen agar channel ini terus berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, historis, dan juga memberikan gambaran yang infografis kepada teman-teman semua, dan juga biar cepat dimonetisasi, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi tunggu apa lagi? Kalian yang sedang nonton, ayo klik tombol subscribe, like, dan juga komennya di bawah ya. Jika telah melakukan hal-hal yang telah aku bilang tadi, mari kita lanjut ke pembahasannya untuk membahas beberapa pernikahan yang sangat-sangat unik terdapat di dunia. Lanjut. Nah, untuk pernikahan yang pertama terjadi paling unik berasal dari sebuah negara, yaitu Skotlandia atau Scotland. Nah, kalau misalnya di negara lain itu seorang pengantin ataupun sepasang pengantin bakal diarak dan juga diberikan sesuatu kemewahan dan juga dipingit dan diperlakukan bak ratu dan raja, di Skotlandia ini si laki-laki dan juga perempuan yang bakal menikah bakal dilumuri dengan bau-bau cairan, bau-bau yang sangat amis dan juga sangat-sangat busuk. Aneh juga ya kan? Jadi kalau misalnya ada sepasang laki-laki dan perempuan mau menikah nih, mereka bakal dikumpulkan di sebuah lapangan dan mereka bakal dilumuri dengan cairan-cairan, misalnya kayak air kobokan, kayak air-air yang menggenang terus dikumpulkan, kemudian disirami dan juga dimandikan. Tradisi ini dilakukan di depan umum, jadi si pengantin bakal disaksikan oleh semua orang yang melewati jalan raya dan juga melihat bagaimana mereka itu diperlakukan, dimandikan dengan air-air yang sangat bau amis, bau-bau busuk dan sebagainya. Ini tuh sebagai filosofi bahwa pernikahan yang mereka jalani akan mengalami berbagai rintangan dan juga tantangan. So, ketika mereka sudah dibully duluan, maka kedepannya mereka tuh bakal kuat dan juga tahan banting untuk menghadapi segala masalah. Aneh ya kan? Nggak hanya sampai di situ aja. Setelah disirami dengan air kobokan dan juga air-air yang sangat berbau ini, kedua pengantin ini bakal diarak keliling kota dan juga dipermalukan di depan umum dan mereka itu menunduk malu. Ya iyalah, siapa yang nggak malu? Orang udah disirami pakai air-air kobokan, air-air bau busuk semuanya ya kan? Bukannya diperlakukan seperti ratu dan juga raja, malah disiram air-air busuk. Scotland. Ayo, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mau menikah dengan wanita-wanita yang ada di Skotlandia? Dan bersiaplah untuk bisa disirami bareng-bareng di Skotlandia. Asik kan disirami di negara-negara bule gitu. Anehnya, si wanita dan juga pasangan laki-laki ini yang telah diserami dengan air-air ini akan menunduk ketika diarak kampung. Jadi mereka tuh bakal merasa malu, dan sedangkan yang orang lain itu menyanyi-nyanyi riang gembira dengan mempermalukan dan juga mengarahkan si pengantin yang bakal menikah ini. Memang nggak ada pikiran atau apa. Tapi ini tradisi orang-orang yang harus kita hargai ya guys. Jadi nggak boleh dibully. Jangan dibully. Komentar positif di bawah. Ya. Jika di Scotland itu punya tradisi pembusukan dan juga disiram pakai air-air kobokan, maka di negara ini punya tradisi seorang wanita harus dinikahkan dengan pohon terlebih dahulu. Wah, emang bisa? Kayak mana ceritanya? Nah, tradisi, kalau berbicara masalah tradisi yang terdapat di negara ini memang agak sedikit famous ya, yang ada di seluruh dunia. Ya siapa sih, mulai dari makanannya, terus tradisinya, terus goyang-goyangannya. Kalian bisa tebak negara mana? Yaps, negara India, alias negara yang punya 1000 tarian dan juga negara dengan pemandangan eksotis. Itu sih di imajinasi film. Tapi kenyataannya kita punya sebuah tradisi unik yang terdapat di India. Ini tuh seorang gadis-gadis yang bakal menikah harus dinikahkan terlebih dahulu dengan pohon. Jadi aku tuh ngebayang gimana ya kan ngenikahin seorang wanita dengan pohon, kayak mana mau pohon. Simak penjelasannya berikut ini. Jadi kalau berbicara masalah adat dan juga tradisi di India itu memang sedikit aneh-aneh ya kan. Dari kulineran yang dijual di pinggir jalan, kemudian ada juga tuh tradisi-tradisi unik lainnya yang ada di India. Misalnya kayak lempar bayi dari atas beton genteng terus ke bawah bayinya dilempar. Emang serem-serem memang. Tapi nggak hanya itu, pernikahan pun di sana termasuk sangat-sangat ekstrim. Dan termasuk ke dalam sebuah pernikahan yang sangat-sangat terkenal di dunia, yaitu sebuah tradisi di mana seorang gadis yang belum menikah dianggap memiliki hawa nafsu yang sangat besar
besar terhadap laki-laki. Jika kalian mau nikah sama India, jadi nggak tanggung-tanggung kalau misal ke India itu wanita yang bakal ngerayu laki-laki, bukan laki-lakinya yang bakal ngerayu wanita. Walaupun di film-film banyak kan preman-preman laki-laki yang bakal ngerayu wanita di India, tapi kenyataannya wanita di sana tuh lebih agresif dibandingkan dengan pria yang ada di India. Percaya nggak guys? Komen di bawah ya. Nah, untuk membuang keagresifan dan juga nafsu yang dimiliki oleh seorang wanita, maka terlebih dahulu sebelum wanita ini menikah dengan seorang pria yang sangat dicintainya itu, mereka harus membuang sial dulu terhadap pohon. Jadi mereka bakal ditradisikan untuk menikah pohon terlebih dahulu. Ya, tradisinya itu seperti ini. Sebelum menikah, si wanita itu bakal ditatangkan kepada sebuah pohon gede tuh, mereka bakal dibakar kemenyan, terus diprosesikan, dudukin di situ, terus dinikahkan kayak orang mau nikahin. Ya kayak tradisi-tradisi mau nikah India gitu, ada bakar kemenyan, ada nari lah, ada apalah, ngerti lah kalian itu gimana. Ini dipercaya bahwa nafsu yang dimiliki oleh seorang wanita itu bakal diserap sama pohonnya. Serem juga ya, si pohonnya bakal menyerap banyak sekali nafsu wanita. Kasihan kali pohonnya, udah jomblo dia kan, nggak nikah lagi, aduh. Serapan nafsu ini yang dimiliki oleh si pohon bakal mengurangi energi nafsu yang terdapat pada si wanita, sehingga si wanita ini bakal menikah sama laki-laki yang dicintainya dan si laki-laki bakal aman. So, wanita yang bakal menikah itu nggak agresif seperti kucing garong yang kayak meong-meong terus meraung-raung kemana-mana cari mangsa ya. Oke, yang pertama tadi di Skotlandia bakal dilakukan pembusukan, yang kedua di India bakal dinikahkan sama pohon, yang ketiga ini nggak kalah menariknya. Di negara tetangga kita alias di Borneo alias Malaysia nih, punya tradisi bahwa si pengantin, yaitu laki-laki dan juga perempuan yang menikah selama 1 minggu, mereka bakal dilarang ke kamar mandi selama 3 hari 3 malam. Jadi si laki-laki dan perempuan yang baru menikah itu nggak boleh kencing, nggak boleh buang air besar dan sebagainya selama 3 hari 3 malam. Harus tahan tuh. Jadi nggak boleh makan banyak ya. Kalau misalnya ada pesta besar-besaran terus ada rendang, kalian jangan makan dulu. Jadi buat kalian yang mau nikah ke Borneo, siap-siap aja latihan 3 hari 3 malam untuk nggak buang air kecil dan juga nggak buang air besar. Karena di sana itu pantangan besar untuk si laki-laki dan perempuan membuang hajat di kala 3 hari setelah menikah. Serem juga ya. Kayak mana ya? Bakalan nggak boleh nikah. Nggak boleh nikah. Nggak boleh buang air kecil, nggak boleh buang air besar selama 3 hari ya. Tahan-tahan aja. Siapa tahu kan bisa menahan kemalangan yang terjadi. Filosofinya sama seperti apa yang terjadi di pernikahan-pernikahan sebelumnya. Mereka bakal dilakukan petradisian yang meyakini bahwa mereka bakal dihilangkan dari kemalangan-kemalangan dan juga kutukan-kutukan yang terjadi, sehingga si pengantin ini bakal terbebas dari kemalangan-kemalangan yang terjadi di masa depan dan juga di rumah tangga mereka. Nah, kok bisa menahan 3 hari 3 malam nggak boleh buang air kecil dan juga nggak boleh air besar? Mereka bakal dipantau oleh pihak keluarga dan juga orang-orang yang ada di rumahnya tuh. Jadi bakal ada penjaga di depan pintu kamar mandi. Jadi kalau misal kalian itu nggak tahan lagi, ya udah bawa botol aja ke kamar ya kan, kencing di kamar. Dari Malaysia kita beralih ke sebuah benua yang ada di Afrika. Di Afrika unik lagi, ada sebuah tradisi di mana ini sedikit sensitif untuk kita bahas karena ini berhubungan dengan sebuah tradisi yang sangat-sangat ekstrim. Kalian penasaran? Lanjut. Kalau di Borneo itu seorang pengantin nggak boleh ke kamar mandi selama 3 hari 3 malam, maka di Afrika ada yang namanya pelajaran edukasi seks sebelum melaksanakan malam pertama. Jadi si pengantin itu bakalan seperti ini ceritanya. Jadi kalau misalnya sepasang suami istri yang baru aja menikah tadi pagi nih dan mereka nanti malam bakal melewati sebuah malam pertama di mana semua itu diidam-idamkan oleh semua orang yang ada di dunia nih mereka bakal dikasih sebuah kejutan dengan dikirimnya seorang ketua desa atau kepala desa yang perempuan atau anggota keluarga gitulah ya kan, kayak pendamping gitu untuk mengajari mereka melakukan malam pertamanya. Kalau misalnya di seluruh dunia itu pengantin bakal dimasukkan ke dalam kamar berdua romantisan, kalau di Afrika ini mereka bakal melewati malam pertama bertiga bersama si pengawalnya ini. Gila kan memang. Dan uniknya lagi adalah si pengawal tadi ini bakal bersembunyi di bawah kasur, di bawah ranjang dan mengintip bagaimana proses terjadi malam pertama di Afrika. Jadi nggak heran kalau misalnya malam pertama di Afrika itu si perempuan tuh bakal, kalau misalnya habis melayani step ini, mereka bakal tanya ke bawah kolong, "Woi, kayak mana woi? Selanjutnya mak, kayak mana?" Udah kayak nggak tahu aja ya kan, tapi wajar terjadi di Afrika karena di Afrika itu terjadinya pernikahan itu di bawah umur. Jadi anak-anak yang belum paham masalah ini bakal diajari terlebih dahulu. Jadi si perempuan yang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur nih bakal mengajari aba-aba apa saja yang harus dilakukan oleh si pengantin wanita untuk melayani sang suaminya. Jadi nggak heran kalau misalnya si istri itu bakal mendengarkan instruksi dari bawah kolong tempat tidur di mana si pengawal ini bakal bersembunyi. Jadi kalau misalnya si istri udah nggak tahu lagi mau ngelakuin apa, jadi dia tinggal masuk ke dalam kolong tempat tidur. Ini kayak mana lagi nih caranya nih? Apa yang harus aku lakukan? Ya udah, kau gini katanya. Udah lanjut. Sampai pagi si mama ini bersembunyi di bawah kolong tempat tidur, dia mengintip bagaimana proses terjadi yang
dilakukan oleh pengantin di Afrika. Ada yang aneh lagi nih, Wak, terjadi juga di Afrika, di mana sepasang pengantin ataupun seorang wanita yang bakal mau menikah, mereka bakal diarak terlebih dahulu dan juga dipukul, ditendang dan juga dibully habis-habisan, sama kayak yang pembusukan terjadi di Skotlandia. Cuma di Skotlandia kan nggak dipukul, kalau ini dipukul, ditendang, terus ditampar, ditumbuk dia habis-habisan. Nah, habis lah. Nah, nggak kebayang lagi si wanita tuh setelah ditumbuk, diarak dan juga dipersekusi habis-habisan sama si orang-orang kampung ini jadi apa ya kan, jadi rempeyek. Sebenarnya ini nggak biasa-biasa aja dilakukan karena ada filosofi mendalam yang meyakini bahwa si perempuan yang telah melewati melewati pembulian dan juga petumbukan ini bakal memiliki mental baja ketika dilempar piring oleh si suami setelah menikah. Jadi ada jurus-jurus untuk bisa melawan suami kalau misalkan terjadi KDRT di pernikahannya nanti setelah mereka menikah. So, kalau suatu saat nanti si suami itu lempar piring ataupun bahan-bahan rumah tangga ke istrinya, mereka bakal bisa punya jurus balik untuk melempar suami. Enggak, itu cuma bercanda doang. Tapi filosofinya adalah jika seorang perempuan yang diarak, ditumbuk dan ditendang dan dipukuli ini, mereka mengalami pingsan dan setelah mengalami pingsan mereka bangun lagi nih, maka dapat dipastikan bahwa seorang wanita itu memiliki jiwa feminisme yang tinggi. Bukannya feminisme itu orang yang jalannya lurus terus kayak perempuan lemah lembut gitu ya. Aneh juga arti feminisme yang terdapat di Afrika ya guys. Nah, kalau di Afrika itu feminisme diartikan kalau misalnya seorang perempuan udah ditumbuk, ditendang dan juga dipukul, digampar, semuanya udah babak belur nih mereka kalau bangun setelah pingsan itu maka mereka dicap sebagai wanita-wanita yang layak untuk dinikahi. Beda sama kita ya kan, kalau misalnya udah ditumbuk, ditendang juga dikuliti kayak gini, udah nggak ada lagi harapan untuk hidup tuh wanita. The last pernikahan yang bakal aku bahas adalah terjadi di Cina. Nah, nggak hanya populasi penduduknya yang terdapat dan juga terbesar di seluruh dunia, Cina juga memiliki tradisi yang unik dalam hal pernikahan. Salah satunya tuh seperti ini. Sepasang pengantin yang bakal mau menikah, mereka harus melewati dulu tahapan untuk melihat tanggal baik untuk pernikahan. Jadi mereka bakal membelah hati anak ayam untuk melihat tanggal mana yang lebih bagus untuk mereka melangsungkan pernikahan nih. Jadi tahapannya, sepasang suami istri yang bakal mau menikah, mereka bakal membelah secuil anak ayam, dimana mereka bakal melihat hati anak ayam itu busuk ataupun enggak. Nah, kalau misalnya dalam isi perut anak ayam itu memiliki hati yang baik ataupun perlengkapan yang enggak cacat, maka bisa dipastikan mereka itu bisa melangsungkan pernikahan dalam waktu yang ditentukan. Tetapi kalau misalnya itu anak ayam mengalami pembusukan di dalam perutnya itu, maka mereka harus mengulang membelah hati anak ayam satu persatu sampai menemukan hati-hati yang bagus untuk hari pernikahan mereka. Jadi nggak kebayang tuh kalau misalnya ada 10 anak ayam hatinya busuk semua, ya udah satu kandang, satu mama pun dibelah. Sebenarnya ini tuh difilosofikan sebagai bentuk bahwa Tuhan akan mengirimkan tanda-tanda kepada si pernikahan melalui hati anak ayam itu. Jadi jangan coba-coba untuk melanggar kalau misalnya hati anak ayam itu mengalami pembusukan, karena bakal terjadi bencana dan juga terjadi kesialan selama menjalani masa-masa pernikahan seumur hidup. Gawat ya kan? Lebih baik korbankan anak ayam satu kandang daripada harus mengorbankan hidup selama seumur hidup untuk mengalami kesialan, ya enggak? Tapi kasihan juga anak ayam ya kan? Kalau misalnya anak ayam yang bisa dipelihara untuk dijadiin ayam jago, ayam ternak dan sebagainya, masa harus dibelah kecil-kecil? Ih, kasihan pula. Nah, satu lagi tradisi yang terjadi di Cina adalah sepasang wanita lagi. Wanita yang bakal mau menikah harus menangis selama 1 jam dalam tiap hari selama 30 hari. Aku pun nggak tahu filosofinya seperti apa. Pokoknya wanita-wanita yang terdapat di Cina ini harus menangis selama 1 jam. Menangisi apa aku pun nggak tahu. Jadi kalau misalnya 1 jam per 30 hari itu harus menangis, kembung lah matanya kan di hari pernikahan. Gimana pula Cina nih kan? Nggak apa-apa lah, ini kan tradisi namanya. Oke, ya si wanita itu bakal menangis histeris dan juga menangis nasibnya ataupun apalah, nggak ngerti. Yang penting mereka harus menangis tuh dalam 1 jam 1 hari selama 30 hari berturut-turut. Kalau misalnya nggak nangis, tampol aja pakai barang keras kan, biar si wanita ini nangis. Ya habis kayak mana mau nangis coba 1 jam 1 hari. Kalau misalnya hatinya lagi senang terus nggak bisa nangis, aduh, ada aja. Oke, itulah pernikahan dan juga jenis-jenis tradisi yang terdapat di seluruh dunia. Kalian uniknya yang bagian mana? Silahkan komen di bawah ya. Sebelum kita akhiri, mohon keringanannya semuanya untuk bisa mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen serta share agar channel ini terus berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, historis, dan juga legendaris. Karena tanpa sejarah, dunia tidak ada apa-apa.